Jadi nama-namanya ada. Ada. Misalnya kalau saya tanya tanpa harus menyebutkan nama, di kabinet ada di kabinet. Ada. Tidak ada yang persahabatan tulus. Kalau untuk hal-hal yang buruk, melanggar hukum kan. ya. Oke. Insya Allah akan terungkap semua nanti suatu ketika. Oh, jadi mereka dihitung domestik juga Karena yang KSN, iya, karena perusahaan- memang di domestik kan. Iya. Jadi minus pendapatnya. Kalau ditambah pula dengan kerusakan lingkungan, kerusakan sosial, minusnya semakin besar. Ya, dan itu negeri yang setolol-tololnya berarti. Dia tidak ada negeri separah itu. Abang sampai mengatakan ya, tidak ada negeri yang setolol ini kalau soal nikel itu. Terlepas dari penyelundupan, kalau penyelundupan lebih tolol lagi negara ini kan. Yang menyelundupkan pinter. Untung Yang dia. menyelundupkannya orang-orang kuat. Orang-orang di lingkar pemerintahan juga. Diduga. Ya, Karena kalau sudah ngomong nikel kan, yang bermain kan sebenarnya kan orang-orang yang di lingkar pemerintahan juga kan. ya. Itu Lingkar pemerintahan, di puncak kekuasaan. kekuasaan ada. Tentara juga ada. Oh, oke. Oknum ya. Iya. Tentara tidak melakukan hal-hal seperti itu kan. Oknum. Nggak ada yang resmi kan. Pemerintah Indonesia nggak ada yang resmi. Iya. Pasti oknum semua kan. Ya. Walaupun oknum itu Ada berkuasa. nama-namanya saya. Oke. Jadi nama-namanya ada. Ada. Misalnya kalau saya tanya tanpa harus menyebutkan nama, di kabinet ada di kabinet. Ada. Tidak ada yang persahabatan tulus. Kalau Untuk hal-hal yang buruk, melanggar hukum kan. ya. Oke. Insya Allah akan terungkap semua nanti suatu ketika. Oke, itulah sebabnya kemudian kekuasaan sekarang takut sekali kalau kalah begitu. Betul. Oke. Ketakutannya sudah sedemikian sangat sehingga upaya untuk perlindungannya pun teramat eksesif gitu ya. Iya. Karena ya ancamannya itu Salah satunya mau bikin terbuka sekali kan. DPA, Dewan Pertimbangan Agung, biar masuk bunker di situ. Wah, Bang, soal yang tidak ada negeri yang setolol Indonesia itu abang bisa ceritakan lagi. Soal hitung-hitungan di mana Indonesia, kata abang, keuntungan nikel itu 90% dinikmati oleh China. Indonesia cuma 10%. Itu gimana salah jalan ceritanya? saya ternyata. Oh, salah. Indonesia memperoleh nilai Ya. yang minus. Oh, minus. lebih tolol lagi berarti. Oh iya, super. Ah, Nah, jadi ikan dari biji nikel ya. digali oleh petambangan, kemudian dimasukkanlah di smelter. Ya, smelter. Yang hampir semua berasal dari China itu perusahaannya. Jadi misalnya salah satu yang paling banyak itu ferronikel. Oke. Nah 95% lebih ferronikel yang dihasilkan dari smelter itu diolah kembali dalam bentuk itu stainless steel. Stainless steel, ya. Ada di kita semua di. Baterai enggak? Tidak ada. Enggak ada. Dalam bentuk ferronikel itu kira-kira pemurniannya kalau biji nikel itu 1,7, kira-kira 1,7 1,8%. Kalau ferronikel kira-kira 20-25% gitu. Masih raw lah. Masih gitu. rendah Nah ya. itu dibawa ke China untuk diolah lebih lanjut, menghasilkan gunting,
menghasilkan Sendok. produk-produk stainless steel lah Oke. gitu. Termasuk untuk kebutuhan industri dan ya lain-lain lah gitu. Baru misalnya jadi sendok, jadi garpu, jadi gunting, baru datang ke Indonesia itu. Diimpor. Tidak ada pabrik sendok, tidak ada pabrik gunting, tidak ada pabrik garpu, tidak ada pabrik pisau yang dihasilkan di Indonesia ini oleh proses smelter itu tidak ada. Ada sedikit, makanya saya katakan tidak 100% kan. Lebih dari 95%. Ada pabrik panci mengambil juga sebagian bahan bakunya dari Tingsan, itu salah satu yang terbesar. Nah, jadi misalnya biji nikel ini nilainya 10, ferronikelnya 40 misalnya. Maka smelter itu menghasilkan nilai tambah 30 kan, 40 kurang 10. Nah 30 ini siapa yang nikmati? Pemilik modal. 100% pemilik modalnya China. Keuntungan ya, keuntungan entrepreneurnya. 100% dari China. Ada dari Indonesia Aneka Tambang dengan Vale ya, tapi sangat kecil sekali. Ini kan ini fenomena yang terbaru ini. Jadi pengusahanya 100% dari China, ya keuntungannya 100% dari ke China. Hak mereka. Teknologinya dari China, kan bayar paten teknologi itu. Kan patent fee-nya 100% lari ke China. Modalnya dari bank-bank China. Bayar bunganya ke China juga. Nah tinggal dua, tanah dan pekerja. Nah ini smelter ini padat modal dan padat teknologi, jadi sedikit pekerjanya. Di antara sedikit itu ada puluhan ribu dari China yang upahnya itu 17 sampai 54 juta kira-kira ya. Nah kita UMP aja rata-rata ya dekat UMP gitu kira-kira 7 juta. Jadi majority juga lari ke China. Sementara landnya kan bayar PBB, kan murah, seketip barangkali per meter square itu. Jadi 90% lebih saya katakan lari ke China. Nah tapi saya lupa mereka dapat subsidi. Subsidi ekspor? Bukan. Subsidi apa? Jadi subsidi. Mereka kan itu proses pembakaran. Nah jadi pembangkit listrik biasanya punya sendiri. Membangun pembangkit listrik sendiri tenaga batu bara. Nah batu baranya sebagai contoh tahun 2022 kemarin harga batu bara rata-rata itu $345. Tapi mereka atas kemurahan pemerintah hanya membeli $80. Jadi subsidinya per ton berapa? 275. Nah, kalau subsidi saya masukkan minus kita. Berapa tadi? Sorry saya tiba-tiba lost. 345 waktu tahun 2022 ya. Dan mereka cuma beli 80. Jauh sekali. Itu apa? Batu baranya? Batu baranya. Atas nama PSN dan Domestic Market Obligation, DMO. Nah kalau dimasukkan subsidinya, kita dapat tidak sampai 10%, tapi kita kembalikan lagi dalam subsidi kan? Jadi domestic market obligation itu maksudnya Cina juga sebenarnya yang di domestik sini. PLN tentu saja wajar kalau dapat subsidi. Jadi kalau perusahaan batubara itu wajib berapa persen? Untuk domestic market. Untuk kebutuhan domestik masuk mereka. Jadi mereka dihitung domestik juga. Karena yang PSN, karena memang di domestik kan. Jadi minus kita dapatnya. Kalau ditambah pula dengan kerusakan lingkungan, kerusakan sosial, minusnya semakin besar. Dan itu negeri yang setolol-tololnya berarti. Dia tidak ada negeri separah itu. Tapi itu untuk negaranya, tapi untuk kompradornya enggak. Yang kan selalu kan kalau ekonomis begitu kan pasti ada kompradornya kan. Yang kita tidak tahu ya dealnya seperti apa dengan China. Mungkin
saya biayai deh kereta cepat. Nah kan nggak sanggup, nggak punya duit. Ya. Oke, saya biayai deh. Meleset sedikit, oke lah saya talangi. Kasih kayak konsesi macam-macam ya. Daya alam biasanya itu di berbagai negara juga seperti itu. Yang terjadi pada Laos juga seperti itu. Dan tujuannya adalah membangkrutkan negara itu. Saya tidak sampai ke sana, tapi memperoleh sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk menjadi produk strategis mereka sebagai kekuatan ekonomi dunia kan. Jadi mereka ini kan BRICS ya. Obor. Ya. One Belt, One Road itu untuk kemudian penguasaan pelabuhan segala macam kan untuk memperlancar logistik mereka sehingga mereka kompetitif produk-produk ekspor mereka dan semakin mudah mereka mengimpor berbagai macam kebutuhan untuk industrialisasi mereka. Dan akhirnya mereka lah sekarang China yang memiliki penguasaan terbesar, dominan sekali untuk rare earth itu. Hasil produk yang langka itu. Ya kan di dalam biji nikel itu bukan hanya nikel, ada feronya, ada magnesiumnya, dan macam-macam itu. Kaya sekali. Dan mereka itu dapatkan itu karena sebenarnya pengolahan di sini cuma berapa persen gitu ya? Ya, dan yang diselundupkan itu ya lebih kacau lagi. Semua jenis unsur itu ya udah mereka nikmati. Jadi waktu penyelundupan yang 5,6 juta itu raw materials lagi, nggak ada pengolahannya sama sekali. Sama sekali tidak ada itu. Tapi malah kalau dari hitungan kerugian negara, yang penyelundupan itu jangan-jangan lebih untung dibandingkan dismelterisasi yang kata abang ada subsidinya segala. Kalau di smelter itu kan mereka berekspansi, misalnya perusahaan-perusahaan smelter kan sudah ada di China, perusahaan smelter ini. Selama ini mereka beli bahan baku dari berbagai negara, Australia, Indonesia, Filipina gitu. Kalau mereka ekspansi, mereka tidak bisa lagi menggunakan batu bara kalau di China. Jadi welcome. Di negara kamu kan tidak bisa batu bara, di saya masih boleh batu bara gitu. Kemudian datang. Kamu kan kalau beli biji nikel di Shanghai $80. Saya kasih kamu 40 aja. Gitu kira-kira ya. Iya. Kira-kira separuh lah begitu. Karena kalau kita menerapkan larangan ekspor, kan jadi melimpah kita dalam negeri, ya harganya turun kan. Kemudian keuntungan kamu enggak perlu bayar pajak bisa sampai 20 tahun. Semua kebutuhan impor kamu ya masukin saja di dalam daftar import list namanya, bebas biaya masuk. Pekerja kamu datangkan, tidak perlu visa kerja, visa turis juga, visa kunjungan boleh. Ya siapa yang enggak mau? Lalu untungnya bagi kita apa itu? Ya itu tadi minus. Enggak, maksudnya untungnya kalau orang melakukan itu ya keuntungan pribadi berarti. Buat bangsa ini ya minus kan? Iya. Kan otoritas yang melakukan itu kan? Ya otoritas. Ya kita tidak tahu tuh dealnya apa. Bantu IKN-nya bisa jadi kita tidak tahu lah. Tapi ya itu menurut saya sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia kan, bukan rakyat luar negeri. Jadi harus dijatuhkan sejak lama Jokowi. Tapi mungkin jangan-jangan pasal itu kurang lengkap. Jangan-jangan rakyat bisa dibacanya rakyat RRC, rakyat Indonesia, rakyat Singapura.